Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari komunikasi bisnis. Yang pertama, pengertian dari komunikasi. Nah, apa itu yang dinamakan dengan komunikasi? Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antar individu melalui sebuah sistem yang biasa atau lazim, baik dengan menggunakan simbol-simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Kemudian, jenis-jenis komunikasi dalam dunia praktis dikenal beberapa jenis komunikasi. Yang pertama, kita kenal dengan istilah komunikasi antar pribadi. Yang kedua, kita kenal yang dinamakan dengan komunikasi bisnis. Yang pertama yang kita bahas yaitu komunikasi antar pribadi. Apa itu yang dinamakan dengan komunikasi antar pribadi? Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak dan cenderung bersifat lebih fleksibel dan menggunakan bahasa informal, bukan bahasa baku. Sedangkan kebalikannya, komunikasi bisnis ini digunakan dalam dunia bisnis. Ini mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini bisa Anda lihat bagaimana perbedaan antara komunikasi antar pribadi dan juga komunikasi bisnis. Dilihat dari orientasi atau tujuan, pokok bahasan, bahasa yang digunakan, format penulisan, gaya penulisan, kertas surat yang digunakan, stempel atau cap. Nah, ini perbedaannya. Dari segi tujuan, untuk komunikasi antar pribadi adalah untuk kepentingan pribadi. Untuk komunikasi bisnis, untuk kepentingan bisnis. Pokok bahasan, ini juga kalau komunikasi antar pribadi membahas masalah pribadi, komunikasi bisnis membahas masalah bisnis. Kemudian, kertas surat yang digunakan. Ini kalau komunikasi antar pribadi tanpa kop surat, sedangkan komunikasi bisnis ini dengan kop surat. Dan juga dengan stempel. Sedangkan komunikasi antar pribadi tanpa menggunakan stempel. Nah, bisa dilihat contohnya adalah surat keluarga. Kita berkirim surat kepada teman, saudara, orang tua, itu tidak perlu adanya stempel, tidak perlu adanya kop surat. Kemudian kalau surat bisnis, itu berarti wajib menggunakan kop surat dan juga ada stempel. Bahasa yang digunakan juga harus formal, tidak boleh informal. Berbeda kalau tadi jika menggunakan komunikasi antar pribadi, ini bahasanya bisa campuran, baik formal maupun informal. Kemudian bentuk dasar komunikasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu komunikasi verbal, ini lazim digunakan tadi dalam dunia bisnis, dalam penyampaian pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian komunikasi nonverbal itu sebuah proses penggunaan pesan tanpa kata yang menimbulkan makna. Nah, di sini ada contoh komunikasi verbal. Misalkan dengan membuat dan mengirim surat penawaran barang kepada pihak lain. Yang kedua, membuat dan mengirim surat pengaduan kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga, membuat dan mengirim surat pengumuman ke media massa. Yang keempat, membuat dan mengirim kontrak kerja kepada pihak lain. Ini contoh komunikasi secara verbal. Kemudian tujuan dari komunikasi verbal, yang pertama adalah penerima pesan ini bisa paham apa yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan dengan baik. Yang kedua, penerima pesan ini dapat membaca atau mendengar pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan dengan baik dan benar. Ini kadang bisa salah tangkap ketika penerima pesan mendapatkan pesan yang sulit untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, pengirim pesan dapat menyusun kata-kata ke dalam suatu pola yang memiliki arti atau makna dalam bentuk tertulis.
Nah, di sini bisa dilihat bentuk komunikasi verbal dalam dunia bisnis. Jadi, para pengirim pesan bisa menyampaikan pesannya baik lisan maupun tulisan, dengan menulis atau dengan berbicara. Yang jelas, kalau lebih efektif adalah dengan berbicara. Dengan berbicara, kita langsung bisa menangkap apa isi pesan tersebut daripada dengan menulis. Nah, ini prosentasi jika komunikasi dilakukan melalui secara langsung melalui berbicara 30%, kalau menulis 9%. Kemudian penerima pesan ini juga sama. Tingkat pemahamannya untuk membaca hanya 16%. Kemudian kalau untuk mendengar 45%. Kemudian berbicara dan menulis, ya kelebihannya kalau berbicara tadi lebih mudah karena secara langsung, praktis, cepat, dan juga tanpa adanya peralatan yang maksimal karena sudah berbicara secara langsung. Nah, ini misalkan contoh penyampaian pesan dengan berbicara adalah melalui rapat atau instruksi secara langsung. Kemudian kalau kelebihannya menulis, ini tahan lama karena bisa dibaca kembali dan lebih konsisten, dapat memberikan informasi yang kompleks. Contohnya, misalkan adanya surat bisnis, memo, atau laporan. Nah, ini laporan bersifat tahan lama, bisa dibaca kembali, dan lebih konsisten. Kemudian, mendengar dan membaca. Ini yang pertama dengan mendengar. Ini kebanyakan orang dalam dunia bisnis itu memiliki kemampuan mendengarkan yang relatif lemah. Nah, ini contohnya Anda sebagai seorang mahasiswa. Ketika mengikuti kuliah, pada hari pertama banyak hal yang didapatkan. Kemudian pada hari-hari berikutnya, materi masih diingat, dipahami, dan dimengerti. Semakin banyak materi yang diberikan oleh dosen, saya yakin semakin mahasiswa tersebut lupa apa saja yang harus diingat. Karena materi yang disampaikan oleh dosen itu sangat banyak, sehingga ya, daya ingat atau daya tangkapnya semakin berkurang. Nah, ini kemampuan dalam mendengar. Kemudian langkah-langkah mendengar dan membaca. Yang pertama dengan mencatat informasi. Jadi seseorang harus memusatkan perhatian pada pembicaraan yang tengah berlangsung atau bahan yang dibacanya. Kemudian yang kedua, menafsirkan dan menilai informasi. Jadi proses ini merupakan bagian yang paling penting dari proses mendengar. Kemudian yang ketiga, mencari ide pokok atau ide pendukung. Nah, dalam proses ini dilakukan penyaringan informasi untuk memisahkan mana ide pokok, mana ide pendukung. Kemudian yang keempat, dengan memutuskan mana informasi yang penting dan yang tidak penting. Jadi seseorang atau penerima pesan itu harus bisa memutuskan mana yang informasi penting, yang harus diingat, yang harus disampaikan, dan mana informasi yang tidak penting. Yang selanjutnya yaitu komunikasi non-verbal. Jadi sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh atau body language sebagai alat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, bentuk komunikasi nonverbal ini memiliki sifat yang kurang terstruktur sehingga sulit dipahami. Ya, membaca ekspresi wajah, ekspresi tubuh itu tidak semua orang bisa memahami, ya, body language seseorang. Jadi contohnya komunikasi nonverbal dari bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi atau simbol-simbol, intonasi suara, dan warna. Berikut ada contoh komunikasi nonverbal. Silahkan Anda lihat tayangan video berikut ini. Nah, ini macam-macam ekspresi wajah. Nah, wajah tanpa ekspresi. Yang kedua, wajah bahagia.
Yang ketiga, wajah stres. Ekspresi wajah stres. Kemudian yang selanjutnya ekspresi sedih. Kemudian ada ekspresi marah. Selanjutnya ekspresi malu. Ekspresi orang sedang cemas. Nah, dan lain sebagainya ya. Kemudian saya lanjutkan pentingnya komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu komunikasi nonverbal sangat penting untuk menyampaikan perasaan dan emosi. Jadi dalam komunikasi nonverbal, emosi pemberi pesan itu langsung tampak. Emosinya bagaimana? Apakah bahagia, apakah sedang cemas, apakah sedang sedih, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk mendeteksi kecurangan atau kejujuran. Ya, hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan yang disampaikan dengan bahasa isyarat. Kemudian yang ketiga, sifatnya yang efisien. Jadi tanpa harus berpikir panjang dan pihak penerima pesan dapat menangkap artinya dengan cepat. Tujuan komunikasi nonverbal yang pertama adalah memberikan informasi. Yang kedua, mengatur alur suatu percakapan. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Kemudian yang keempat, dengan mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Yang kelima, memberi sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Yang keenam, mempermudah tugas-tugas khusus. Misalnya, memberi contoh cara mengayunkan tongkat golf yang benar. Nah, ini ya contoh-contoh untuk komunikasi nonverbal. Kemudian proses komunikasi, jadi tahap awal pengirim mempunyai gagasan, mempunyai ide pokok. Kemudian pengirim mengubah ide menjadi sebuah pesan, kemudian pengirim menyampaikan pesan tersebut, pesan diterima oleh penerima pesan, kemudian penerima menafsirkan apa isi pesan tersebut. Kira-kira bisa dipahami atau tidak isi pesan dari pengirim pesan tadi. Kemudian kalau bisa dipahami, kemudian diberikan tanggapan atau umpan balik kembali dari penerima ke pengirim pesan. Nah, ini yang dinamakan dengan proses komunikasi. Jadi tahap 1, proses komunikasi, pengirim mempunyai gagasan. Jadi sebelum melakukan komunikasi, syarat utamanya harus punya ide atau gagasan. Kemudian ide yang ada disimpan dalam memori jaringan otak. Kemudian persepsi harus dipisahkan antara yang penting dan yang tidak penting. Kemudian tahap kedua, tadi pengirim mengubah ide menjadi sebuah pesan. Ide yang berbentuk abstrak ini harus diubah ke dalam bentuk pesan. Kemudian agar ide dapat diterima, pengirim pesan harus memperhatikan subjek, gaya personal, dan latar belakang dari budaya. Tahap ketiga, pengirim mengirimkan pesan. Pesan tidak dapat dipahami oleh pihak lain tanpa adanya penyampaian pesan yang baik. Kemudian panjang pendeknya saluran komunikasi yang digunakan ini juga akan berpengaruh pada efektivitas penyampaian pesan. Nah, semakin panjang saluran komunikasi yang digunakan, maka akan semakin menjadi tidak efektif apa isi pesan tersebut. Kemudian tahap keempat, penerima menerima pesan. Ini pesan yang diterima ada kalanya sempurna, namun tidak jarang hanya sebagian kecil. Kemudian jika seseorang mengirim surat, komunikasi baru terjalin apabila penerima surat itu sudah membaca dan memahami isi surat tersebut. Kemudian tahap kelima, penerima menafsirkan pesan. Jadi sebuah pesan yang disampaikan pengirim harus mudah dimengerti dan tersimpan di dalam benak pikiran si penerima pesan. Nah, penafsiran suatu pesan secara benar ini terjadi jika penerima pesan memahami pesan sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim pesan. Tahap keenam, ini penerima memberi tanggapan atau umpan balik. Jadi tadi pesan sudah disampaikan, kemudian sudah dipahami oleh penerima pesan, kemudian penerima memberi tanggapan dan umpan balik. Umpan balik ini bisa berfungsi sebagai koreksi bagi pengirim.
Misalkan jika ada pesan yang disampaikan itu kurang jelas ya, sebagai koreksi. Kemudian umpan balik ini adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi. Kemudian munculnya kesalahpahaman komunikasi. Ini bisa karena adanya keraguan isi pesan, kemudian asing dengan situasi yang ada, adanya pertentangan emosi, atau sulit mengekspresikan ide atau gagasan. Kemudian dalam penyampaian pesan, ini terkait dengan sarana fisik untuk berkomunikasi. Kemudian bagi penerima pesan, kesalahpahaman terjadi apabila adanya persaingan antara penglihatan dan suara, atau lampu yang kurang terang, kondisi lain yang mengganggu audiens. Kemudian dalam menafsirkan pesan, ini bisa juga terjadi kesalahpahaman, misalkan adanya perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran, dan perbedaan reaksi emosional. Kemudian bagaimana komunikasi yang efektif ini memerlukan beberapa hal. Yang pertama, adanya persamaan persepsi, adanya ketepatan, adanya kredibilitas, adanya pengendalian, dan juga keharmonisan. Kemudian untuk komunikasi antar pribadi, itu tadi tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, untuk melakukan kerjasama, melampiaskan kekecewaan, menumbuhkan rasa simpati dan motivasi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.